Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamiah yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Shalawat serta salam kita curahkan kepada pimpinan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan kelak yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sahabat muslim di mana saja berada, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, yakni di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan, bulan yang sangat disucikan oleh Allah. Bulan Ramadan juga sebagai tarbiyah pendidikan buat kita. InsyaAllah pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema tingkatan puasa Ramadan, dan Ramadan terbagi 3 fase. Tingkatan puasa bulan Ramadan ada yang disebut adalah puasa umum. Apa maknanya? Puasa umum adalah sekedar bisa menahan makan, minum, dan jatuh keinginan, yaitu berjima. Lalu yang kedua, tingkatan puasa adalah yang disebut puasa khusus atau puasa khas. Apa maknanya puasa khusus? Yakni memelihara mata, telinga, lidah, tangan, dan kaki daripada melakukan dosa, selain yaitu menahan dari yaitu pada perkara yaitu yang dilarang oleh Allah. Itu namanya puasa khusus. Lalu yang ketiga, puasa disebut adalah puasa khusus bil khusus atau al khusus, khawas bil khawas. Apa maknanya? Yakni maknanya adalah puasa khusus dia bisa merangkumi puasa yang tadi yaitu di atas, puasa umum dan puasa yaitu khusus. Dalam arti puasa daripada khusus ini adalah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dia sempurna pula dengan puasanya hati dan bisa menjaga hati daripada semua keinginan yaitu zahir dan batin. Itu hadirin kaum muslimin yang beragam. Mudah-mudahan kita semuanya, InsyaAllah yang hadir pada kesempatan ini, maksimal kita bisa melaksanakan puasa umum ataupun puasa yaitu khusus.
Dan mudah-mudahan itu puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu hadirin kaum muslimin yang berbahagia, juga Ramadan ini terbagi 3 fase. Yang pertama, fase yang pertama adalah fase masa kasih sayang Allah. Maka kita perbanyak membaca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Itu amalan zikir di antaranya awal 10 Ramadan, dan juga yang kedua adalah fase masa maghfirah, masa pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga diperbanyak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita mengamalkan atau memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fase yang ketiga hadirin kaum muslimin Ramadan ini adalah itqu minanar, yakni kita dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang telah berada yaitu di pertengahan 10 bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan yaitu meraih yang namanya fase yang ketiga, itqu minanar. Tertutuplah bagi kita pintu-pintu neraka dan terbukalah pintu-pintu surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Hadirin yang berbahagia, tadi kembali, mudah-mudahan hadirin kaum muslimin kita semuanya tatkala yaitu di Ramadan ini jangan sampai kita mendapatkan dahaga dan haus saja. Karena kenapa? Karena perbuatan kita. Kadang-kadang kita hadirin kaum muslimin banyak cemburu sosialnya kepada orang lain. Karena kenapa? Kita harus tahu, di dalam ilmu thariqat Naqsyabandiyah yaitu menyampaikan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tatkala kita memandang seseorang, pandanglah yaitu dengan kacamata syariat. Lalu tatkala kita memandang seseorang, yaitu pandanglah dengan kacamata hakikat. Tatkala kita hadirin kaum muslimin rahimakumullah memandang seseorang dengan yaitu hakikat, syariat hakikat, Allah yang memiliki semuanya, tidak akan kita cemburu sosial. Dan barang siapa hadirin kaum muslimin tatkala yaitu mereka melihat seseorang lalu dia yaitu mengecilkan apapun yang disampaikan oleh seseorang, terutama dalam pengajian mengecilkan guru, maka itu sesungguhnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang bodoh. Maka hargailah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tatkala itu guru kita siapapun menyampaikan materi apapun kita hargai. Maka datu hadirin kaum muslimin, insyaallah tatkala kita mendalim, tatkala kita bisa mempraktekkan bahwasanya kita tatkala memandang seseorang dengan yaitu kacamata yaitu syariat, dan memandang seseorang kita memandang dengan kacamata yaitu hakikat, maka insyaallah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak akan pernah cemburu sosial atau juga bersangka buruk. Lalu kita ingat hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tatkala kita mulai balik, berapa kali kita yaitu melaksanakan perbuatan dosa, dosa yang terasa atau tidak terasa, dosa yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Berapa kali kita sudah meninggalkan sholat yang 5 waktu di waktu yaitu masa muda, atau kita waktu kita masa sekolah SMP atau SMA, berapa
Ternyata hadirin kaum muslimin, tatkala itu tidak tidak memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan berikan titik hitam dalam hatinya, maka hatinya itu akan keras. Fi qulubihim maradun. Bisa keras itu hati seorang melebihi keras yang paling keras batu karang. Apakah ada solusinya hadirin kaum muslimin rahimakumullah tatkala kita mempunyai itu penyakit hati? Karena hati ini membahayakan, bahkan bisa ditolak ibadah kita. Kita mau ke masjid saja hadirin kaum muslimin, tatkala kita tidak ditanami yaitu 4 sifat yang disampaikan ketika Rasulullah SAW mau yaitu diisrakan dan dimirajkan di Hijr Ismail Rasulullah SAW. Ketika itu malaikat Jibril memasukkan 4 sifat, di antaranya sifat hilman. Apa itu maknanya? Sifat itu akhlak yang ramah tamah, akhlakul karimah yang baik. Maka tatkala kita mempunyai ilmu 100%, maka harus mempunyai akhlak 200%. Itu. Kalau kita mempunyai ilmu 100%, akhlak 100%, maka itu akibatnya orang tersebut, siapapun orangnya, suka yaitu tidak menerima apapun yang itu disampaikan oleh seseorang atau pendapat seseorang. Itu. Hadirin, lalu yang kedua, ketika Rasulullah sebelum menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, Rasulullah diisi dengan sifat ilman. Oh, ternyata ini itibar buat kita, contoh buat kita. Tatkala mau ibadah apapun, ibadah wajib, ibadah sunnah, mahdoh ghair mahdoh, ternyata hadirin kaum muslimin harus yaitu mempunyai ilmunya, harus yaitu melaksanakan taklim, harus kita mencari ilmu sampai minal mahdi ila lahdi. Kalau kita berhenti, seorang dai hebat tenar, tapi berhenti ngaji, sangat luar biasa. Fadlu wa adlu, apa yang diisapkannya oleh beliau sesat hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ternyata menuntut ilmu diwajibkan. Lalu yang ketiga, wal islaman. Jaga keislaman kita. Di dalam kitab yaitu Ilmu Tauhid, bahwasanya hadirin kaum muslimin disebutkan itu, jagalah yang pertama keimanan kita, yang kedua keislaman kita, yang ketiga keihsanan kita. Maka dari itu hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yuk, ada zaman sekarang ini lockdown, sangat luar biasa umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan virus, Allah turunkannya itu wabah, pasti dan pasti itu ada hikmahnya, dan menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah sesungguhnya itu baik. Maka barang siapa hadirin kaum muslimin pada kesempatan ini atau juga jatuh di bulan-bulan ini, keadaan seperti ini, wabah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke seluruh dunia, bahkan tatkala kita yaitu ingat kepada Allah, maka virus corona itu hadirin kaum muslimin akan menjauh dari kita. Akan tetapi hadirin kaum muslimin, tatkala yaitu kita menjauh daripada Allah, menjauh daripada rumah-rumahnya Allah, maka hadirin kaum muslimin, corona itu akan meluas lebih banyak lagi. A'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu yang keempat hadirin kaum muslimin, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, padahal Rasulullah 4 sifat itu sudah ada di dalam dirinya. Jangan beranggapan gitu hadirin kaum muslimin, kita menganggap Rasulullah 4 sifat itu belum punya Rasulullah atau belum melaksanakan Rasulullah. Tidak, ini adalah itibar buat kita. Tatkala kita mau ibadah di mana saja ibadah, mau berangkat ke masjid, mau melaksanakan sholat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, siapkan dulu 4 sifat itu. Ternyata yang keempat, keyakinan. Yakin bahwa hadirin kaum muslimin,
perintah Allah dan Rasulnya tidak akan meleset lagi. Yakin perintah Allah hadirin kaum muslimin akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, apa solusinya? Yaitu penyakit hati yang titik hitam itu dari mulai balik sampai saat ini. Apakah ada solusinya untuk itu menghapusnya hadirin kaum muslimin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab doanya, Rabbi pilih warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tatkala kita membaca yaitu doa di dalam sholat tersebut, doa duduk di atas dua sujud, di luar sholat dibacanya, maka itu akan dihapuskan 1 juta titik hitam dalam hati kita. Yuk kita amalkan. Jangan di dalam sholat. Sholat itu memang sudah kewajiban hadirin kaum muslimin. Tapi bagaimana? Ternyata di dalam sholat itu ada doa yang sangat kumplit sekali. Bahkan sampai-sampai bisa menghapus titik hitam dalam hati kita dari mulai balik. Berapa kali kita berbuat dosa kepada Allah yang tidak kita, yaitu mohon maaf kepada Allah, tidak membaca istighfar kepada Allah. Hadirin kaum muslim, mudah-mudahan dengan kita mengamalkan Rabbi fili warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Hadirin yang berbahagia, itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf al-terakhir bila ada mana kata-kata yang kurang berkenan atau salah, itu semata-mata kebodohan pribadi. Bila ada betulnya dan akan diamalkan oleh hadirin dan hadir mengambil hikmahnya, itu semata-mata jatuh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah.